Sebagai direktur utama, ketika menyampaikan informasi yang sangat penting kepada jajaran dan karyawan Anda, sikap yang benar adalah A. Memberikan informasi yang bersifat intervensi agar semua paham. B. Memberikan informasi yang lantang dan penuh teka-teki. C. Menyampaikan informasi yang mudah dipahami dengan kata-kata yang baik. D. Menyampaikan informasi secara diam-diam, karena ini adalah rahasia. Ketika menyampaikan informasi kepada jajaran, sikap yang paling tepat jelas adalah C dengan nilai tertinggi. Menyampaikan informasi yang mudah dipahami dengan kata-kata yang baik. Ini adalah salah satu unsur dari komunikasi, kompetensi manajerial yang sudah kita bahas tadi. Tak jarang atasan memarahi bawahannya untuk suatu hal kesalahan yang memang tidak dilakukan oleh karyawannya. Sikap Anda pada saat mengetahui hal ini adalah A. Saya akan menegur atasan sebab semua sudah diatur dalam SOP tentang tanggung jawab dan konsekuensi jika tidak menjalankan kewajiban. B. Saya akan memarahinya karena beliau sangat tidak profesional. C. Saya akan menasihatinya karena hal ini merupakan hal yang baik menurut saya. D. Saya berusaha membantu teman saya sebab hal ini bisa saja akan menyebabkan kerusuhan. Pada saat atasan memarahi bawahannya, padahal tidak melakukan kesalahan. Opsi terbaik adalah di A dengan nilai 4. Saya akan menegur atasan sebab semua sudah diatur dalam SOP tentang tanggung jawab dan konsekuensi jika tidak menjalankan. Tentu saja bawahan tidak dilarang untuk menegur atasan pada saat atasan melakukan sebuah kesalahan, tentu saja dengan tata cara yang baik. Poinnya adalah integritas, di mana kita harus menjunjung tinggi kebenaran meskipun yang melakukan kesalahan adalah atasan kita. Materi untuk integritas dapat dipelajari di slide berikut. Sebuah perilaku konsisten yang selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Itu adalah pengertian dari integritas. Anda adalah orang yang taat peraturan, namun suatu hari Anda diajak teman Anda untuk membolos bekerja. Sebab ini adalah wujud protes para karyawan terhadap kebijakan perusahaan yang menguntungkan satu belah pihak. Sikap Anda adalah A. Tentunya saya akan ikut rekan kerja saya karena mereka adalah sahabat baik saya. B. Saya akan menghindarinya karena saya takut dipecat. C. Saya akan menolaknya karena ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. D. Saya akan melihat sejauh mana mereka bisa mengajak saya. Ketika diajak teman membolos kerja sebagai bentuk protes terhadap sebuah kebijakan, sikap terbaik adalah di C. Akan menolaknya karena ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Ini jelas adalah bentuk integritas, salah satu unsur yang dinilai dalam kompetensi manajerial. Ketika Anda adalah seorang pimpinan yang membawahi karyawan yang dituduh sebagai seorang pencuri, maka sikap Anda adalah A. Saya akan langsung memecatnya karena akan merusak citra perusahaan. B. Saya akan mempertimbangkannya dulu sebab dia anak yang good looking yang bisa membawa perusahaan mendapatkan citra yang baik. C. Saya akan mencari kebenarannya dulu, lalu saya akan mengambil keputusan. D. Saya tidak segan-segan membuat keluarganya malu sebab ia sudah mempermalukan perusahaan. Ketika menjadi seorang pimpinan dan karyawannya dituduh sebagai seorang pencuri, sikap terbaik jelas adalah di C. Saya akan mencari kebenarannya dulu, lalu mengambil keputusan. Ini adalah salah satu poin dari pengambilan keputusan. Materi untuk pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah, dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Sangat jelas, sebuah keputusan setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian,
dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah, dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Silakan dipelajari pengambilan keputusan. Kita lanjut soal berikutnya. Sebagai teller bank, Anda mendapati nasabah yang membentak Anda karena Anda kurang teliti dalam menghitung uang yang nasabah ambil. Maka sikap Anda adalah A. Membentak kembali karena saya merasa dipermalukan. B. Saya akan menangis dan mencari perhatian orang sekitar saya. C. Saya akan meminta maaf terhadap nasabah tersebut dan segera mengajukan resign. D. Saya tetap akan melayani dengan baik dan meminta maaf karena kesalahan saya. Dihadapkan pada kasus dibentak oleh nasabah karena kurang teliti dalam menghitung uang. Yang manakah yang menjadi sikap terbaik? Adalah D. Dengan poin 4, tetap melayani dengan baik dan meminta maaf karena kesalahan yang kita perbuat. Itu adalah sikap terbaik ketika dihadapkan pada masalah dibentak nasabah karena kesalahan yang kita lakukan. Poin di sana jelas adalah pelayanan publik. Seorang ASN dituntut untuk melakukan pelayanan publik terbaik atau sering disebut dengan pelayanan prima. Materi untuk pelayanan publik: kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik. Cukup jelas ya, tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh dengan kepentingan pribadi, kelompok, golongan, atau partai politik. Itu materi tentang pelayanan publik, kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial terdiri atas 8 poin. Yang pertama adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Anda adalah seorang pegawai perusahaan yang terkenal sangat perfeksionis. Anda mendapati salah satu kesalahan terhadap apa yang Anda kerjakan, maka sikap Anda adalah A. Saya akan lapor kepada atasan bahwa kesalahan itu bukan karena saya. B. Saya akan menjaga agar kesalahan ini tidak diketahui siapapun. C. Saya akan mempertimbangkan permasalahan ini agar diketahui semua orang. D. Saya akan mengakui dan memperbaiki kesalahan saya terhadap tugas yang sudah diberikan kepada saya. Dikenal sebagai pegawai yang sangat perfeksionis, suatu saat terdapat kesalahan pada kerjaan yang kita kerjakan. Apa sikap terbaik kita terhadap permasalahan di atas? Anda dikenal sebagai pegawai yang sangat perfeksionis. Pada suatu saat, Anda mendapati satu kesalahan pada pekerjaan Anda. Apa yang Anda lakukan? Sikap terbaik ditunjukkan di opsi jawaban D dengan nilai 4, nilai maksimal untuk kompetensi manajerial. Saya akan mengakui dan memperbaiki kesalahan saya terhadap tugas yang diberikan kepada saya. Itu adalah sikap terbaik dari seorang pegawai ASN. Poin di sana jelas adalah orientasi pada hasil, yaitu hasil yang maksimal, hasil yang terbaik harus ditunjukkan oleh seorang pegawai ASN. Materi orientasi pada hasil untuk kompetensi manajerial merupakan kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Sangat jelas, komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, serta mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil. Jelas,
muaranya adalah untuk keberhasilan organisasi. Itu materi untuk orientasi pada hasil kompetensi manajerial. Ketika Anda diminta rekan Anda untuk menjadi bendahara arisan, maka sikap Anda adalah A. Menolaknya karena saya tidak bisa membawa uang. B. Saya akan menerima kepercayaan itu. C. Saya akan menerima dan menggunakan uangnya untuk keperluan pribadi. D. Saya akan mempertimbangkan hal tersebut karena saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadikan uang pinjaman. Ketika ditunjuk sebagai bendahara, sikap terbaik adalah B. Dengan nilai 4, saya akan menerima kepercayaan tersebut. Ini adalah salah satu bentuk integritas di mana kita diberikan amanah, maka kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Materi untuk integritas, kompetensi manajerial, konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Integritas kompetensi manajerial. Ketika Anda dituntut untuk datang tepat waktu dalam rapat, maka sikap Anda adalah A. Mengabaikannya sebab mereka tidak tahu tentang pekerjaan saya di rumah. B. Saya akan mempertimbangkannya karena saya juga ribut di rumah. C. Saya tidak menghiraukan sebab mereka tidak memberikan contoh. D. Saya akan datang tepat waktu. Ketika dituntut datang tepat waktu dalam rapat, jelas jawaban terbaik adalah di D. Saya akan datang tepat waktu. Ini adalah bentuk kedisiplinan pegawai, salah satu unsur dari integritas kompetensi manajerial. Sebagai pimpinan rapat, Anda melihat anggota rapat Anda tertidur karena memang kelelahan, maka sikap Anda adalah A. Membiarkannya saja karena memang benar-benar kelelahan. B. Saya akan menegurnya karena tindakan ini akan memicu yang lain. C. Saya akan memberikan hukuman yang setimpal. D. Saya akan memantaunya terus-menerus sampai kapan ia tertidur. Ketika menjadi pimpinan rapat, melihat anggota tertidur karena kelelahan, sikap terbaik ditunjukkan oleh opsi jawaban B. Ya, saya akan menegurnya, tentu saja dengan bahasa atau tata cara yang baik, karena tindakan ini akan memicu anggota rapat yang lain. Itu adalah tindakan terbaik dalam situasi tersebut. Poin di sana jelas adalah pengambilan keputusan, di mana segala keputusan adalah untuk kepentingan organisasi. Materi untuk pengambilan keputusan, kemampuan membuat keputusan secara baik, secara tepat waktu, dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah, dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Ini adalah penjabaran dari pengambilan keputusan kompetensi manajerial. Sebagai atasan menghadapi anak buah yang seringkali bermain HP saat bekerja adalah A. Mendukung hal tersebut karena zaman sekarang memang seperti itu. B. Saya akan membuat peraturan dalam penggunaan HP. C. Saya akan mengurangi upahnya. D. Tentu saja saya mendukung hal tersebut sebab takut dia ketinggalan zaman. Sebagai atasan menghadapi anak buah yang sering bermain HP saat bekerja, tindakan terbaik jelas ditunjukkan oleh opsi B dengan poin maksimal 4. Saya akan membuat peraturan dalam penggunaan HP. Ini adalah bentuk pengambilan keputusan kompetensi manajerial. Saya mendapatkan amanah untuk mengambil keputusan, maka sikap saya adalah A. Saya akan mengambil keputusan karena ini sangat urgent. B. Saya akan menolak mengambil keputusan karena ini sangat berisiko untuk saya.
C. Saya mungkin akan mengambil keputusan yang menguntungkan diri saya sendiri. D. Sepertinya saya akan menghindari amanah ini karena akan menyebabkan konflik dengan rekan sejawat saya. Diberikan amanah untuk mengambil keputusan. Sikap terbaik jelas adalah opsi A. Saya akan mengambil keputusan karena ini sangat dibutuhkan atau sangat mendesak. Poin di sana jelas adalah pengambilan keputusan, di mana kita harus berani mengambil keputusan ketika diberikan amanah, dan tentu saja harus mau bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Ketika atasan saya meminta untuk ikut pengembangan diri dalam pelatihan, maka saya akan A. menolaknya sebab itu bukan tanggung jawab saya, B. akan mempertimbangkannya karena takut itu merugikan saya. C. Saya akan mencoba hal itu asal mendapatkan honor yang tinggi. D. Saya akan menerimanya karena itu amanah dan bisa mengembangkan diri saya. Ketika diminta untuk ikut pengembangan diri atau pelatihan, sikap terbaik adalah di opsi jawaban D dengan nilai maksimal 4. Saya akan menerimanya karena itu adalah amanah dan bisa untuk pengembangan diri. Ini jelas adalah poin pengembangan diri dari kompetensi manajerial. Sangat penting untuk seorang ASN, P3K maupun PNS untuk selalu ikut pengembangan diri dalam bentuk pendidikan, pelatihan, BIMTEK, dan lain-lain. Tentu saja tujuannya untuk peningkatan kompetensi. Materi pengembangan diri untuk manajerial, kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran, bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya, meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri. Pengembangan dalam hal ini adalah pengembangan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Itu materi terkait pengembangan diri dan orang lain, kompetensi manajerial. Sebagai anggota tim, ketika seorang ketua memberikan tugas, maka sikap kita adalah A. Akan mempertimbangkan hal tersebut karena bukan tugas saya. B. Saya tidak mau tahu, yang penting tugas saya selesai. C. Mungkin saja saya akan menerimanya, tetapi bisa saja saya menolaknya. D. Saya dan tim akan berusaha mengerjakan tugas itu dengan baik. Ketika menjadi anggota tim dan ketua memberikan tugas, jawaban terbaik jelas ada di D dengan poin maksimal 4. Saya dan tim akan berusaha mengerjakan tugas itu dengan baik. Ini adalah sikap terbaik ketika kita sebagai anggota tim diberikan tugas. Poin di sana jelas adalah integritas. Materinya untuk integritas, konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Saya memutuskan untuk pergi keluar kota dengan meninggalkan pekerjaan yang harus saya lakukan. Lalu saya meminta teman saya mengerjakan pekerjaan saya. Maka sikap saya itu termasuk sikap yang A. Sangat perlu untuk dicontoh sebab memang saya sibuk sekali. B. Yang sebenarnya kurang baik untuk dicontoh karena saya berusaha menghindari tanggung jawab saya. C. Kurang baik sebab pekerjaan itu seharusnya memang dikerjakan teman saya. D. Saya tidak peduli karena saya benar-benar repot. Ketika keluar kota, meninggalkan pekerjaan yang harus dikerjakan, kemudian meminta teman untuk mengerjakan pekerjaan saya. Jawaban yang tepat adalah di B dengan nilai maksimal 4. Tindakan tersebut sebenarnya adalah kurang baik karena berusaha menghindari tanggung jawab saya. Karena pada kenyataannya pekerjaan tersebut adalah pekerjaan saya, dan ketika keluar kota harus mengalihkan pekerjaan tersebut
kepada teman saya. Itu adalah tindakan yang kurang baik. Maka opsi yang tepat adalah B. Poin di sana adalah integritas, yaitu tanggung jawab kepada tugas yang diberikan kepada kita. Ketika saya sebagai seorang pedagang memiliki pelanggan setia, itu artinya saya A. Memakai guna-guna agar dagangan saya laris. B. Saya memiliki cara yang curang agar pelanggan tertarik akan apa yang saya jual. C. Saya sangat mengedepankan kejujuran cita rasa dari produk saya. D. Saya berhasil memberikan pengaruh yang baik dan kurang baik kepada pelanggan saya. Manakah jawaban yang tepat ketika seorang pedagang memiliki pelanggan setia? Jelas jawaban terbaik ada di C. Saya sangat mengedepankan kejujuran cita rasa produk saya. Poin di sana adalah pelayanan publik, di mana memberikan yang terbaik bagi pelanggan atau masyarakat. Materi untuk pelayanan publik sangat penting untuk dipelajari, bagian dari kompetensi manajerial. Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi, kelompok, golongan, maupun partai politik. Itu pengertian terkait pelayanan publik, salah satu materi dari kompetensi manajerial. Anda adalah salah satu pegawai rumah sakit. Ketika ada tetangga Anda yang meminta Anda mencarikan ruang kosong untuk saudaranya menginap di rumah sakit, maka sikap Anda adalah A. Saya sesegera mungkin mencarikan ruang yang kosong sebagai wujud solidaritas saya. B. Saya akan menolaknya, tetapi saya diam-diam akan mencarikan ruang yang kosong. C. Saya akan mengusahakan mendapatkan kamar asal bisa membantu saya dalam mendapatkan pinjaman. D. Saya akan memberitahu bagaimana prosedur untuk mendapatkan kamar pelayanan di rumah sakit. Sebagai pegawai rumah sakit, ada tetangga yang meminta mencarikan ruang kosong. Sikap terbaik ditunjukkan di opsi jawaban D tentu saja. Saya akan memberitahu bagaimana prosedur untuk mendapatkan kamar pelayanan di rumah sakit. Ingat materi untuk pelayanan publik bahwa kita harus memberikan pelayanan yang tidak memihak, tidak diskriminatif. Meskipun yang dilayani adalah saudara, tetangga, ataupun teman sendiri. Ketika Anda adalah seorang bos, Anda menghadapi masalah di mana dua karyawan Anda saling berselisih tentang masalah pribadinya. Maka sikap Anda adalah A. Saya akan meminta karyawan saya untuk resign karena sudah tidak profesional. B. Saya akan meminta keterangan dari keduanya dan tidak memihak salah satu. C. Saya akan memihak pihak yang loyalitasnya ke perusahaan sangat tinggi. D. Saya akan mengajak mereka bermediasi dan akan segera memecatnya. Posisinya sebagai bos, di mana dua karyawan saling berselisih tentang masalah pribadi. Sikap terbaik ditunjukkan oleh opsi jawaban B. Opsi terbaik adalah B dengan maksimal nilai adalah 4. Saya akan meminta keterangan dari keduanya dan tidak memihak salah satu. Poin di sana jelas adalah pengambilan keputusan. Terkait materi pengambilan keputusan manajerial, kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah, dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Ini adalah poin dari pengambilan keputusan, salah satu unsur yang dinilai dalam